Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini hari Minggu. Hari Minggu ini kita ada dua bintang tamu. Yang pertama Kak Fadila dari 1001 Buku. Belum bergabung. Silakan bergabung, Kak. Ditunggu bergabung Kak Fadila. Halo Kak Fadila, silakan bergabung. Belum ada, minta bergabung dengan tanda tambah ya Kak. Nah baru. Ntar. Kita lihat. Oke, sip. Halo. Oke ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, berjumpa lagi 18 Ramadan, tepatnya tanggal 9 April 2023 di jam 14 ini kita bisa bergabung di live di Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, tiap hari Minggu kita mengadakan 2 kali pertemuan. Satu di jam 14 sampai 15, satu di jam 16 sampai 17. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Ibu Fadila atau Kak Fadila, sehari-hari di 1001 Buku. Tema kita hari ini adalah bagaimana di 1001 Buku atau kegiatan di 1001 Buku. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, untuk memulai kegiatan mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Hah? Amin, amin, amin ya Allah. Semoga acara kita ke depan berjalan dengan lancar selama 1 jam ke depan. Kak Fadila silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Fadila. Saya pengurus dari komunitas 1001 Buku di Jakarta. 1001 Buku sudah berdiri sekitar 21 tahun. Kami adalah komunitas yang memberikan buku kepada taman baca di seluruh Indonesia. Kami tidak membantu perpustakaan sekolah dan perpustakaan milik pemerintah. Ini yang kadangkala menjadi salah paham buat taman baca atau sekolah yang DM atau menghubungi narahubung. Terus kedua, kami hanya membantu taman baca yang sudah menjadi anggota. Kenapa harus menjadi anggota? Agar database-nya ada, dan jika nanti ada kegiatan lainnya atau donasi tertentu, itu bisa kami kirimkan kembali. Begitu, Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar 1001 Buku adalah salah satu komunitas baca di mana beliau menyalurkan buku kepada masyarakat, bukan untuk sekolah, bukan juga untuk perpustakaan, tetapi untuk komunitas-komunitas baca. Kak, apa sih atau sejarahnya kenapa ada 1001 Buku? Nah, sejarahnya ya. Jadi dulu saya juga baru bergabung di tahun 2015. Jadi menurut sejarahnya itu para pendahulu kita 3 orang perempuan, saya lupa ya nama-namanya. Jadi 3 orang ibu-ibu ini ingin memberikan akses bacaan buku yang berkualitas kepada seluruh anak di Indonesia.
Kenapa dinamakan 1001 buku? Terinspirasi dari buku cerita dari 1001 malam, di mana di buku cerita 1001 malam ini penuh dengan imajinasi, dan berharap bahwa dengan adanya 1001 buku bisa memenuhi impian anak-anak Indonesia untuk mendapatkan akses buku yang berkualitas. Itu awalnya. Jadi awalnya kami adalah pemulung buku, mengumpulkan buku-buku dari teman-teman, open donasi, tanya teman-teman buku-buku yang mana, sampai akhirnya setelah 21 tahun alhamdulillah masih bisa bertahan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, 1001 buku ini sudah 21 tahun bergerak. Berarti sudah banyak relawannya ya Kak. Karena bukan komunitas baru. Kak, ngomong-ngomong nih tentang 1001 buku. 1001 buku ini mendapatkan buku dari mana saja, Kak? Kan ada yang bertanya nih, kenapa ya 1001 buku ini bisa bukunya yang dibagi-bagi itu banyak? Atau dari mana datang sumber dana? Kadang kan mengirim tuh pun gratis kepada pengguna atau kepada yang diberikan. Gimana sih dapat dananya? Jadi untuk saat ini jangan heran, kita se-Indonesia hanya bersembilan, bukan banyak, hanya bersembilan se-Indonesia saat ini ya. Kedua, sumber bukunya, jadi karena mungkin kita sudah lama, jadi orang-orang kadang mencari kita. Kemanapun kita pindah, ada beberapa donatur yang tetap mencari kita. Karena walaupun sudah 21 tahun, kami belum mempunyai sekretariat yang tetap. Kami masih kontraktor alias pindah sana, pindah sini. Nah, setiap pindah, kadang-kadang ada beberapa donatur yang tetap cari kami. Kalau untuk mendapatkan buku, alhamdulillah ada saja. Ada yang dari DM, ada yang menghubungi narasumber, ada dari sekolahan, waktu sebelum pandemi, ada yang dari kayak April nih. April kan hari buku anak sedunia, terus nanti Mei hari pendidikan. Nah itu banyak yang mendonasikan buku periode April sampai dengan Mei, sebelum pandemi. Kadang-kadang dari corporate juga mengadakan aksi untuk penggalangan donasi. Sementara untuk dana, alhamdulillah selama ini kami ngecrek. Ngecrek itu dalam artian uang ongkos kirim kan mahal. Jadi kadang-kadang kami open donasi di sosial media dan menanyakan atau WA kepada para donatur, kepada relawan-relawan senior yang sudah lalu cukup sukses ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari aksi dulu. Biasanya kami mengirim pasti PT Pos. Tapi semenjak 2 tahun terakhir ini harga di PT Pos yang paling rendah, yaitu subsidi yang paling dasar, tidak dilakukan. Jadi sekarang ongkos kirim di PT Pos cukup mahal. Kita harus pintar-pintar lah mencari ekspedisi agar ongkos kirim menjadi lebih murah. Tapi untuk yang Indonesia Timur, mau tidak mau terkadang memang satu-satunya masih PT Pos. Kita belum menemukan ekspedisi yang bisa lebih murah dan bisa dipercaya istilahnya ya, karena belum menemukan. Kalaupun ada, itu minimal harus transit dulu. Itu agak susah. Karena kalau transit kan belum tentu ada yang mengawasi. Wow, luar biasa ya. Berarti bukunya alhamdulillah ada aja yang mau menyumbangkan bukunya. Ngomong-ngomong nih Kak, 1001 buku tuh apakah ada rekrutmen relawan atau bagaimana relawan di sana, apakah selalu bertahan atau mungkin ada pindah karena menikah atau gimana, dan bagaimana cara rekrutmen relawannya? Kalau dulu terakhir di sekitaran 2018 itu masih ada open recruitment.
semenjak 2019 ke sini itu udah jarang. Karena 9 orang yang bertahan itu pun sudah ada dari 2019. Itu pun nggak bisa semua. Jadi kadang-kadang dari bersembilan tetap yang bisa 2, 3, atau balik lagi 3 orang lagi, ya gitu aja lah istilahnya. Nah, kalau yang ini mungkin tidak hanya dialami oleh 1001 buku, tetapi oleh taman baca dan komunitas lainnya, terutama di Jakarta. Agak susah untuk mendapatkan relawan yang komit ya. Jadi kalaupun mau ada open recruitment, biasanya lebih efektif kalau per event. Tapi kalau secara kontinu tuh jarang ada yang mau. Apalagi mohon maaf, kegiatan kami kan packing-packing buku. Bukunya itu kadang ya mohon maaf, kotor, bukunya udah jadul, harus disortir, harus dicap. Tidak semua, khususnya anak-anak sekarang suka. Kadang-kadang anak-anak sekarang datang nih penasaran, apa sih gitu. Kita kan proses pengepakan itu namanya SPD, sortir, packaging, dan distributing. Begitu dia datang, ngeliat, wow, sekali packing misalnya untuk 20 taman baca, yang harus dicap, yang harus disortir 400 sampai 600 buku, udah besoknya lagi ditanya, ini masih belum selesai, baru babak pertama, mau ikut lagi nggak? Wah, macam-macam alasannya. Ada yang masih buka, oh nggak bisa kak, oh ini kak. Jadi ya sudah, ujung-ujungnya 3L, lo lagi, lo lagi. Begitu kak. Lo lagi ya kak. Iya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi untuk relawan pun 1001 buku rekrutmen, tapi mungkin dengan berbagai alasan, kadang ya namanya naik turun sebuah komunitas, karena ini adalah komunitas sosial tanpa dibayar, ya. Kadang relawannya stabil, kadang relawannya berkurang dikarenakan mungkin menikah atau bekerja atau punya anak. Sekarang datanglah relawan-relawan baru. Tapi apa kata Kak Fadila tadi, relawan itu tidak seperti yang biasa, kadang dikarenakan ya namanya buku, kadang ada bagus, ada rapi atau tidak, itu harus di SPD. Apa tadi teman-teman sahabat Rumah Baca, SPD, mudah-mudahan teman masih ingat. Harus pertama, saya ingat kali itu SPD. Jadi memang buku itu harus didistribusikan, harus di packing ya kak. Kalau tidak gimana mau mengirim ke daerah-daerah lain. Kak, sekarang komunitas 1001 buku ini kak, kan udah lama nih bergerak gitu ya. Tetapi dia masih pindah-pindah ya kak. Sekarang bagaimana kerjasama 1001 buku dengan komunitas, bagaimana caranya? Jadi kalau untuk kolaborasi, alhamdulillah kadang-kadang banyak yang DM ya untuk mengajak kolaborasi. Saya pun ada beberapa komunitas, dan di dalam komunitas saya juga ada komunitas lain. Jadi karena kita bersahabat, berteman, dan memiliki anggota sekitar saat ini sekitar 1.000 di seluruh Indonesia, itu ada aja gitu untuk berkolaborasi dan berjejaring. Berarti 1001 buku ini tidak hanya sendiri teman-teman, karena dia berkolaborasi. Halo, Kak? Halo? Ya? Banyak yang DM kadang-kadang mahasiswa yang akan KKN misalnya, atau mahasiswa yang akan mengikuti suatu kegiatan dari kampus, pasti kami akan ke perpustakaan ini, ke sekolah yang terpencil atau apa. Dan beberapa taman baca pun langsung, Kak, boleh nggak Kak minta buku? Nah, jadi maksud saya sebagai pegiat literasi, kita juga harus mengetahui, kita mengajukan permintaan ke suatu komunitas, tidak hanya ke 1001 buku, harus ditanya dulu, ini komunitas, bukan ditanya, kita harus baca dulu, misalnya di profile, lihat di link bio, ini sebenarnya komunitasnya bergerak di apa. Bahkan ada yang DM nanya gini,
Kak mau tanya, ini komunitas apa ya? Saya sampai ketawa lah. Anda mengaku punya literasi, Anda mengaku punya taman baca, tapi nggak tahu giliran kita kasih tahu, tolong ya Kak, dibaca di link bio syarat dan ketentuan dari 1001 buku untuk mendapatkan buku. Terus jawabannya, ya maaf saya belum baca. Jadi kelihatannya nggak suka kalau ditegur. Tapi balik lagi, itulah fenomena yang ada. Dia minta buku, tapi dia tidak mengetahui komunitas yang dia ajukan itu bagaimana, ada syaratnya nggak? Kalau dibilang, Kak lihat syarat dan ketentuan, oh ada syaratnya ya, kirain main bagi-bagi aja, begitu. Jadi banyak juga suka dukanya ya Kak di dalam mengelola buku ya. Kak, saya mau pingin tahu nih, selama 1001 buku ini suka dukanya apa sih Kak? Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu, tapi suka duka saya ini bergabung di 1001 buku tahun 2015, baru 8 tahun. Dan ada di divisi Taman Baca dan Distribusi Buku. Kebetulan karena saya tidak bekerja secara kantoran, saya punya waktu yang lebih dibandingkan teman-teman. Jadi kadang-kadang saya ikut turun ke taman baca yang berada di daerah-daerah, tempat-tempat terpencil. Suka dukanya yaitu bisa mengunjungi anak-anak taman baca yang ada di lokasi yang cukup sulit. Dan mereka paling senang kalau melihat ada kakak dari Jakarta. Padahal kakak dari Jakarta ya biasa-biasa aja, sama seperti orang lain. Kedua, dukanya kadang-kadang kalau kita datang ke suatu tempat, ya kan saya sendiri ya, membawa buku tuh nggak bisa banyak. Sampai sana, ya kakak cuma bawa buku sedikit ya. Ya akhirnya yaudah nanti deh kakak pulang, kakak bawain lagi ya, kakak kirim via pos, istilahnya gitu. Jadi kemana-mana sekarang minimal, saya harus bawa buku lah, walaupun mungkin hanya 10 atau 15 sebagai oleh-oleh lah. Nah itu sih, rata-rata mengunjungi teman-teman di taman baca tuh banyak sekali suka dukanya. Melihat betapa hebatnya teman-teman yang berada di garda depan, yang memang berjuang langsung dengan masyarakat setempat. Dan terkadang ilmu yang kami dapatkan para relawan dari tempat-tempat komunitas lain, itu saya terapkan pada saat nanti saya turun ke lapangan. Kadang-kadang ada yang minta, Kak, nanti sekalian datang, sekalian pelatihan read aloud, atau Kak, nanti sekalian datang, sekalian pelatihan dongeng. Nanti dibawakanlah buku-buku yang pop-up, misalnya flip-flap, buku-buku antik, buku-buku lucu-lucu. Nah, adik-adik itu yang lihat kita membacakan cerita yang lucu, oh, bukunya bagus banget ya. Nah, melihat ekspresi anak-anak itu udah merupakan kebahagiaan buat terutama khususnya buat saya sebagai seorang relawan ya Kak. Luar biasa. Nanti sahabat rumah baca bagi yang tidak bisa menonton hari ini nanti tersimpan di realnya dan di YouTube Rumah Baca. Nanti teman-teman sahabat rumah baca bisa melihat di Rumah Baca Anak Nagari Official. Sahabat rumah baca, sesuai dengan tema kita, kiprah 1001 buku di dunia literasi. Kak, selama ini 1001 buku sudah banyak berkontribusi untuk taman-taman baca seperti juga rumah baca saya. Saya juga merasakan demikian. Dan rumah baca lain. Selain membagikan buku, apa saja program 1001 buku, Kak? Kalau sampai dengan sebelum pandemi di 2019 itu terkadang masih turun ke taman baca untuk diskusi tentang literasi. Tetapi sejak pandemi kami hanya bisa untuk distribusi buku. Tapi kemarin sejak 2022 kebetulan saya juga adalah anggota dari komunitas Read Aloud gitu ya. Beberapa kali berkolaborasi dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud Jaksel dan Jakpus, tapi biasanya 1001 buku sebagai media partner. Jadi kunjungan-kunjungan ke perpustakaan nasional atau ke perpustakaan Jakarta kami ambil bagian ya, walaupun tidak turun istilahnya tidak menjadi ini,
kami sebagai media partner. Tapi biasanya setelah pasca pandemi ini, kami juga turun di beberapa tempat seperti Ponpes, mungkin di Family Room, RSCM, di rumah sakit, dan beberapa lokasi lainnya, lebih ke arah read aloud ya, karena memperkenalkan buku dari awal itu memang supaya mendapatkan bahan baca berkualitas, memang sudah menjadi visi misi 1001 buku, jadi sangat relevan, begitu Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi 1001 buku tidak hanya menyalurkan buku ke masyarakat, tetapi komunitas ini juga memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan seperti read aloud atau dongeng kepada komunitas-komunitas baca yang lain. Bukan, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas baca lainnya untuk ke taman baca atau sahabat Rumah Baca, 1001 buku ini tidak sendiri, tapi mereka berkolaborasi dengan taman bacaan atau komunitas-komunitas baca. Kak Fadila, sebelum memberikan buku kepada komunitas baca, otomatis 1001 buku menyeleksi terlebih dahulu. Seperti apa atau apa saja yang diseleksi 1001 buku, akhirnya buku sampai ke taman bacaan? Jadi pada saat proses pendaftaran, itu setiap taman baca mengisi formulir. Semenjak masa pandemi, kita memakai formnya itu pakai form yang G-form via online ya. Dan hanya dibatasi pada saat buka pendaftaran itu hanya 50 taman baca. Tahun lalu kita buka 50 taman baca, sold out hanya dalam 2 jam. Saya aja sampai bingung. Hanya dalam 2 jam sold out ya. Lumayan. Jadi setelah mengisi, luar biasa kan. Jadi setelah mengisi formulir, nanti diketahui di situ ada jenis buku yang dibutuhkan, buku anak, buku dewasa, buku Inggris, buku anak pengetahuan. Setelah itu kita tarik datanya, kita buat seperti satu Excel, kelihatanlah di situ. Nah, pada saat kita akan packing, kita lihat, oh yang dibutuhkan apa? Oh, dia tidak minta buku dewasa, dia tidak minta majalah anak, dia tidak minta buku bahasa Inggris. Ya udah, kita sesuaikan dengan tersebut, tapi harus disesuaikan juga dengan buku yang ada. Jadi ada yang taman baca komen, Kak makasih bukunya, maaf ya Kak, kok bukunya buku yang terbaru 3 tahun terakhir penerbitannya, terus kok ada yang bestseller? Saya langsung jawab, Kakak, kami buka toko buku. Sudah. Mohon maaf yang ada kurang jelas suaranya Kak, kurang jelas. Ulangi lagi Kak, suaranya kurang jelas. Ada yang memberikan buku, mereka lagi launching buku, mereka ngasih beberapa buku misalnya seperti 50 atau 40, atau ada lagi donatur yang pas saat memberikan donasi buku anak semua. Jadi bahwa kami berusaha untuk memberikan buku yang sedemikian dekati dengan keinginan teman-teman. Tapi kami juga harus menyesuaikan dengan stok yang ada. Jadi kalau misalnya ternyata stoknya tidak banyak untuk buku anak, ya mohon maaf. Atau misalnya tidak sesuai dengan permintaan teman-teman, ya mohon maaf walaupun sudah disesuaikan. Sementara kalau untuk taman baca yang lama, yang ingin mendapatkan kembali buku, kalau dulu kami punya website, itu bisa mengisi, ada juga formnya. Tapi sekarang websitenya lagi sedang tidak aktif, jadi biasanya mereka menghubungi narasumber
atau DM atau WA saya, Kak, kami lagi butuh buku. Kalau memang stoknya ada, nanti saya akan infokan. Kami tidak pernah berjanji. Jadi ya apa-apa, kalau stoknya ada, pas ada juga uang ongkos kirimnya, insya Allah pasti akan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, 1001 buku tidak pernah berjanji, tetapi 1001 buku menyalurkan buku-buku yang ada atau yang diwakafkan oleh orang lain pada 1001 buku. Dan 1001 buku ini akan memberikan sesuai dengan permintaan teman-teman, apakah itu buku bahasa Inggris, atau buku dongeng, atau buku cerita anak, atau buku novel, dan lain-lain. Satu lagi ya, sahabat Rumah Baca diingatkan, 1001 buku ini bukan toko buku. Jadi sahabat Rumah Baca jangan, minta buku yang bestseller, atau minta yang 3 tahun penerbitannya ke atas, itu tidak bisa. Ayo, kita harus tegaskan, teman-teman sahabat di mana saja berada, 1001 buku adalah komunitas non-profit, juga yang tidak menghasilkan keuangan juga, sama dengan komunitas-komunitas baca yang lain. 1001 buku ini membantu kita, taman bacaan atau pojok baca yang bukunya tidak ada, dibantu oleh 1001 buku. Dengan cara apa 1001 buku membantu kita? Ya, dengan cara mereka menyalurkan buku-buku ke TBM atau ke taman-taman baca. Begitulah kiprah 1001 buku dalam dunia literasi. 1001 buku sangat bermanfaat bagi teman-teman baca di mana saja berada, apalagi waktu masih ada free kargo literasi. Itu sangat enak sekali ya mengirim buku. Karena saya juga merasakan 1001 buku juga mengirimkan buku. Bahkan seperti kami misalkan kurang buku anak atau kurang buku cerita misalkan, atau buku-buku motivasi, kita bisa atau bisa bercerita atau bisa meminta ke 1001 buku. Tapi jangan berharap bukunya harus baru, buku harus begini, tidak. Apa yang diberi 1001 buku, kita syukuri. Teman-teman juga harus ingat, teman-teman di 1001 buku bukan toko buku, dan beliau juga tidak digaji. Jadi kita harus menerima sesuai dengan sesuai dengan buku yang ada. Terima kasih Kak Win Mulyan, sukses live IG-nya. Ya, salam buat teman-teman di Agam dan Bukit Tinggi, dan saya salah satu pendiri komunitas 1001 buku. Wow, pendiri komunitas 1001 buku, yakninya Kak Win Mulyan juga hadir ya di sini. Bang Win juga hadir. Terima kasih Bang Win. Kami Bukit Tinggi Agam juga sudah merasakan dampak dari 1001 buku untuk pengembangan dunia literasi. Sangat bermanfaat buku-buku yang dikirimkan untuk komunitas-komunitas baca, di mana masih banyak komunitas baca yang kekurangan buku. Dengan adanya 1001 buku, komunitas baca jadi terbantu. Bahkan anak-anak di komunitas baca, tidak hanya anak-anak, orang tua yang ingin membacakan bukunya untuk anak merasa terbantu sekali. Sukses selalu komunitas 1001 buku. Sukses selalu untuk Bang Win Mulyan untuk baca di Tebetnya. Ya. Suara Kak Fadila kurang kedengaran. Halo? Halo, udah. Sudah jelas suara saya? Sudah. Ini udah teriak-teriak Mbak nih. Sudah. Oke. Selanjutnya Kak Fadila. Satu lagi Kak. Bentar. Jadi kali ini tidak hanya kami, tapi sudah banyak beberapa komunitas lainnya yang juga sama mengirimkan buku. Nah, maksud saya, teman-teman itu apabila kami belum buka pendaftaran atau kami belum bisa membantu, rajin-rajin komunitas lain yang juga memberikan donasi buku. Jadi jangan kalau misalnya nih nanya ke kami, Kakak kapan buka? Oh belum buka. Coba tolong di browsing.
donasi lainnya yang ada di Instagram. Mana linknya Kak? Mana linknya Kak? Selalu mana linknya Kak? Saya selalu bilang tolong dicari, silakan di browsing. Jadi bukannya saya tidak mau memberitahu, tapi kan saya juga tidak hafal. Dan saya juga kadang-kadang browsing juga, jadi saya juga kalau sendiri kreatif, ikutlah sekali-sekali giveaway, ikut giveaway, donasi buku, nggak mau. Tapi selalu bolak-balik nanya, setiap berapa bulan sekali, Kak kapan buka sih Kak? Masih lama ya bukanya? Nanya lagi berapa bulan lagi, Kak kapan ya masih buka? Saya kan bisa hanya aktif di acara-acara forum TBM yang nanti bersiap Bu. Banyak kok cara jalan untuk mendapatkan buku, tidak hanya melalui 1001 buku. Itu Kak salah satunya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, untuk mendapatkan buku, kata Kak Fadila tadi, tidak harus hanya di 1001 buku, tetapi mungkin kita bisa dengan forum TBM atau pustaka bergerak dan lain-lain. Selanjutnya Kak Fadila. Ya. 1001 buku sudah bergerak selama 21 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Karena di dalam sebuah organisasi, apalagi ini organisasi non-profit, sahabat-sahabatnya ada yang silih berganti. Selama 1001 buku ini bergerak, buku-bukunya sampai daerah mana atau di Indonesia ini kemana saja yang dikirimkan Kak? Halo Kak, suaranya tidak kedengaran. Jaringan Kakak kali ya? Enggak juga, suara Kakak jelas terdengar di sini. Iya. Kakak barusan suara Kakak jelas. Suara saya sejak tadi ada terdengar? Ya. Jadi Taman Baca kami kirim itu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Terkadang Taman Baca terkadang Taman Baca kalau ada yang mengalami perubahan amat, itu suka nggak konfirmasi. Pernah kami mengirimkan buku sudah terkirim, tapi kata PT Pos sudah pindah, jadi terpaksa dipulangkan kembali. Karena kami ada keterbatasan relawan, kami kan tidak mungkin mengecek satu-satu, terutama jika ada perubahan nomor telepon. Sehingga pada saat pengiriman itu kadang-kadang susah, ekspedisi kok nggak bisa dihubungi ya Bu ya, bisa nggak Bu, tolong mereka yang ngambil ke sini deh Bu, karena bisa ditelepon. Itu salah satu yang kadang-kadang menjadi kendala juga jika ada perubahan atau update alamat, mereka tidak info. Sama, kalau buku sudah sampai, karena suka asik, posting enggak, WA info enggak, waktu minta semangat sekali. Tapi begitu sampai, tidak info. Kita kadang-kadang yang WA, Bapak Ibu sudah sampai belum? Oh iya, maaf ya lupa. Padahal kita mengirimkannya itu effortnya kadang-kadang dengan hati dan tenaga loh. Jadi tolonglah teman-teman kalau sudah menerima buku dari manapun, tidak hanya dari 1001 buku, minimal WA infokan, minimal taruhlah di story atau di Facebook story kalau belum sama untuk posting. Kita saling baik para donatur yang telah meluangkan tenaganya, biayanya, bukunya untuk bisa sampai ke tangan teman-teman. Itu Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ini suatu yang harus tidak, itu sebetulnya hati.
Kenapa saya bilang itu sebetulnya hati? Itu adalah perasaan kita. Kita sudah dikasih loh, gratis. Harusnya kita juga berterima kasih paling tidak. Kita WA kan yang mengirim. Bukunya sudah sampai atau bisa jadi kita posting gitu biar yang memberi pun tidak kecewa bukunya sudah datang atau belum. Terdengar suara saya, Kak? Dengaran. Terdengar? Dengaran. Oke. Kak, 1001 buku itu adalah komunitas yang ada juga media online-nya, ada media sosialnya. Bagaimana cara menggunakan media sosialnya untuk mempromosikan brand dari komunitasnya itu bagaimana, Kak? Halo? Bentar, Kak. Promosi apa nih, Kak? Dari awal-awal komunitas, promosi dari awal-awal komunitas ini ada, makanya orang paham. Halo? Halo? Oh iya. Halo? Ya, ya. Jadi kalau sekarang kita promosi bukan promosi lebih atau posting dari buku-buku yang telah sampai jika itu ada bantuan dari corporate. Seperti kemarin bantuan dari langsung dikirim dari Jepang, dari Jakarta Japan Networking atau G2Net. Minta kepada taman bacanya untuk langsung posting dan saya tinggal repost. Tapi kalau yang rutin, yang buka pendaftaran anggota baru rutin, itu kami tidak repost lagi. Paling masukkan saja ke IG story. Tapi ya itu tadi, mohon kebijakan Taman Baca untuk mempostingnya. Tapi kalau permintaan donatur atau spesial itu kiriman dari corporate, itu biasanya kami bantu repost. Kalau kegiatan itu misalnya ada kegiatan kolaborasi dengan Taman Baca atau sebagai media partner, itu 1001 buku bantu untuk menaikkan untuk promonya aja. Oh, Kak Zila, makasih Kak Zila. Wow, keren ya. Ini dari Kak Yazila. Ih, keren banget Kak Fadila. Memang keren banget 1001 buku ini. Yang tidak terpikir. Saya sebentar. Lagi live teh, kenapa? Ya, maaf. Lagi dipanggil kakak saya. Ya, lanjut Kak. Oke, selanjutnya. Kak, sudah sekian lama komunitas satu buku ini, menurut kakak, perubahan apa yang dibutuhkan agar komunitas ini selalu semakin jaya, selalu semakin bermanfaat? Satu, perubahan di organisasi. Pastinya setiap organisasi memiliki masalah atau memiliki problema tersendiri. Mungkin sebaiknya reorganisasi dibutuhkan ya untuk saat ini. Kedua, mencari relawan-relawan yang memang komit. Jadi bukan hanya saya mau jadi relawan, sehari, 2 hari hilang, ya. Ketiga, mencari sekretariat baru. Karena
terhitung sejak akhir Desember kami belum mempunyai sekretariat baru. Karena itu untuk donasi buku tidak bisa kami cantumkan alamat karena masih menumpang di salah satu alamat relawan kami. Jadi sebaiknya DM atau menghubungi narahubung tahu alamatnya karena yang bersangkutan relawan itu tidak bersedia alamat rumahnya diambil. Dan yang keempat, mungkin setelah era pasca pandemi ya, perlu lagi dibuat suatu program yang memang bisa menyentuh taman baca lagi. Tidak hanya program-program online, live IG atau apa, mungkin lebih ke program offline. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, selama 1001 buku ini ada, bagaimana kakak pernah tidak menghadapi orang-orang yang sulit atau orang-orang yang ya seperti orang minta buku tadi, ada enggak orang-orang yang sulit kakak hadapi? Apa yang selain itu, bagaimana menurut kakak buku itu paling lama biasanya sampai ke daerah itu berapa bulan atau berapa hari? Kalau kita menggunakan PT Pos untuk Papua, untuk Maluku Utara, itu ada yang sampai 5 minggu, sebulan lebih, iya 5 minggu. Bahkan begitu sampai di taman bacanya lupa foto, tahu-tahu seminggu kemudian mereka cuma info, Kak sudah sampai seminggu yang lalu, mohon maaf saya belum sempat info. Dan kardusnya ada retak-retak, Kak. Ya iyalah 5 minggu. Padahal kami sudah packingnya itu sudah rapi ya, pakai bungkus plastik juga, plastik sampah biar ini lakbannya juga bagus. Tapi tetap kadang sampai di daerah yang cukup jauh seperti NTT, Papua, Maluku, itu terkadang ya gitu hancur lah, mesti lama tuh sekitar 5 sampai 6 minggu. Karena dikumpulkan dulu, ngirim ke sana. Jadi tidak bisa satu kirim. Tetapi secara normal, kebetulan sejak 2 tahun terakhir, kami untuk wilayah Jawa, kami pakai sentral kargo. Alhamdulillah, cepat, murah, dan sangat bisa diandalkan. Sementara kalau untuk luar Jawa, sebagian masih menggunakan PT Pos, dan sebagian lagi sudah menggunakan Indah Logistik. Itu pintar-pintar kita untuk mencari ekspedisi agar buku yang sampai itu bisa lebih murah. Karena ya balik lagi, bukunya sebenarnya gratis, tapi ongkos kirimnya mahal banget gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, 1001 buku sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan buku yang ada dengan di packing sedemikian rupa, mungkin sampai di daerah-daerah kita tidak tahu ya karena sudah lama. Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Fadila, kalau bukunya ini yang sampai ke taman-taman bacaan itu, kan tadi katanya ada relawan, ada yang penerima tetap, dan ada yang tidak. Apakah itu di rekrutmen 1 kali 1 tahun atau bagaimana? Seperti kami kan karena sudah pernah daftar 1 kali ya udah mungkin tidak daftar ulang lagi atau bagaimana? Apakah harus daftar ulang lagi atau bagaimana? Kalau untuk pendaftaran taman baca cukup 1 kali di awal saja. Tetapi infokan saja kalau ada perubahan alamat atau perubahan nomor telepon. Sementara kalau untuk relawan, itu kalau kami nggak ada event pun, kalau mau daftar, nggak usah harus buka rekrutmen. Kalau misalnya pas tiap kali SPD, kami selalu infokan, besok kami akan kegiatan sortir buku. Kalau yang mau datang silahkan. Nah itu biasanya ada 1-2 yang datang. Nah nanti itu misalnya kita sekali buka untuk 50
box. 50 box itu nggak mungkin bisa hanya dalam satu kali. Kemungkinan 2 atau 3 kali tergantung waktunya relawan. Nah, pada saat untuk yang kedua dan 3 kali, biasanya relawan-relawan yang baru itu nggak datang lagi. Jadi ujung-ujungnya yang kedua dan ketiga sampai finishing ngirim, ya kita lagi kan itu intinya ya. Terus biasanya ada tahapan. Kalau banyak yang akan dikirim dan pada saat yang berbarengan donasinya bareng, itu dicicil dulu. Ada relawan yang ngecap. Kenapa harus dicap? Karena kalau tidak dicap pernah kejadian dijual buku dari kami. Ada yang menjual. Ada yang menjual buku dari kami. Makanya sebisa mungkin kami mencap buku yang kami berikan. Kedua, setelah nanti disortir, pertama dicap dulu, pertama disortir dulu, kedua dicap, ketiga baru dimasukkan ke dalam kardus-kardus disesuaikan dengan permintaan taman baca. Nah, mohon maaf juga ya, terkadang donatur buku itu seperti buang buku. Mereka ngasih buku yang dari tahunnya masih DJ, TJ, atau buku-buku yang sangat-sangat berat yang spesifik, buku hukum, buku-buku diktat kuliah bahasa Inggris. Kami sudah bilang, mohon maaf, sejak 3 tahun terakhir kami tidak menerima buku pelajaran. Tapi pada saat datang dikirim, ada lagi buku pelajaran, ada lagi buku diktat kuliah, ada lagi buku yang memang tidak layak lah istilahnya. Makanya terkadang kalau lagi banyak donasi itu repot tuh, gitu. Kita harus ceknya banyak. Kalau yang donasinya tidak banyak, donaturnya tidak banyak, dalam artian tidak bareng datangnya, itu bisa dicicil pelan-pelan. Nah, baru membaca di mana saja berada. Rupanya 1001 buku ini pekerjaannya berat, tidak seperti yang kita rasa kira ya. Kita mengira enak sekali ya. Cuma ngirim buku rupanya dari mensortir itu ada relawan-relawan. Sortir buku, menyesuaikan buku. Katanya masih ada yang menjual buku yang diberikan 1001 buku. Semoga itu tidak terjadi lagi, di mana buku-buku itu coba dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, jangan dijual. Kak, pertanyaan selanjutnya, Kak. Satu kali pengiriman 1001 buku itu biasanya berapa buku, Kak, atau berapa kilo? Jadi gini, dalam packing juga harus ada ilmunya, Kak. Yang paling jago packing itu pastinya Kak Akbar. Dia sudah jadi PSD sejak tahun 2013. Dan yang paling rapi untuk membungkus itu adalah istri Kak Akbar, yaitu Kak Rizky. Saya kalau packing masih kurang rapi, tapi cukup kuat ya. Jadi ada teknik packing, ada teknik menata buku, biar buku itu tidak bunyi krocek-krocek, rapet atau rapi, cara menyambung kardus yang ada, itu semua ada tekniknya. Jadi dalam, balik lagi, tergantung buku yang masuk. Kalau bukunya yang masuk cukup banyak, dalam satu taman baca pengajuan baru itu bisa sekitar 60 buku. 60 buku itu kalau campur mix antara buku anak dan buku dewasa itu kurang lebih 10 kilo. Tapi kalau bukunya lagi banyak, bisa kita tambahkan 70 buku atau sekitar range-nya 12 sampai 15 kilo. Jika buku yang dikirim adalah buku novel. Nah, jadi kadang-kadang kita pisahkan. Kalau untuk Jawa, kita kasih buku yang rada-rada tebal. Jadi 15 kilo, 12 kilo itu tidak mahal.
Tetapi kalau untuk luar Jawa, diusahakan bukunya yang tipis. Jadi bisa banyak, tetapi tidak berat timbangannya. Apalagi khusus untuk Indonesia Timur. Jadi balik lagi bahwa untuk jadi satu kardus yang dikirim sampai ke Taman Baca teman-teman, itu ada hitungan beratnya, ada cara packingannya, ada kriteria buku tertentu. Maka itu ketika sampai di Taman Baca tidak memberikan info apapun, sedih sekali rasanya. Karena ya ada, nggak semua orang bisa, kadang-kadang untuk datang nih relawan baru ngebantu, itu kadang kita harus unboxing lagi, kita harus tata. Pernah waktu itu saya datang ke kantor pos membawa paket-paket itu jebol di jalan. Paketnya itu paket peta 10, tiap bungkus 10 sampai 15. Mungkin karena yang packing relawan baru dan kita tidak bisa satu-satu kita lihat, itu jebol di kantor pos. Jadi saya bawa lagi plastik, duduk di emperan kantor pos, bawa lakban satu-satu, didedel ulang, dibungkus lagi, bawa gunting. Ya mau tidak mau, daripada nanti sampai ke Taman Baca sudah rusak, sudah penyok-penyok, kan kasihan. Gitu, Kak. Oh, luar biasa ya, Kak. Jadi bukunya tidak hanya buku anak. Oh, mungkin karena saya spesial kemarin tuh mintanya buku anak. Jadi buku novel juga bisa ya? Ini Taman Baca itu target pembacanya siapa? Ada taman baca yang hanya anak, ada yang anak dan ibu-ibu, ada yang minta untuk bapak-bapak lebih ke cara menanam, ibu-ibu lebih ke keterampilan. Nah, jadi karena mintanya ada untuk dewasanya, itu biasanya ada novel. Dan balik lagi ke stok. Kemarin kakak minta lebih banyak buku anak, dan kebetulan stoknya lagi ada buku anak. Jadi ya itu, kan saya nggak janji kan ke kakak, tahu Kak, tunggu aja ya. Atau dia bilang, udah Kak, udah. Karena kalau nanti saya janjiin, nanya terus, oh belum dikirim ya Kak? Nah, kira-kira kapan? Daripada saya ditanya-tanya orang kayak saya punya utang, lebih baik ya udah, insya Allah saya tampung dulu. Sambil saya lihat ketersediaan stok. Dan saya juga, terutama karena saya yang megang data, saya harus tahu profil Taman Baca. Nggak mungkin saya ngasih ke Taman Baca yang profilnya itu khusus untuk anak-anak lebih ke seni misalnya. Tahu-tahu saya kirim buku-buku yang berbau buku-buku anak yang misalnya berbau kesehatan mental, nggak kepake. Jadi kita juga harus tahu profil Taman Baca. Luar biasa sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Jadi kita atau relawan 1001 buku itu tidak gampang. Dia butuh usaha, kreativitas, dan kesabaran dalam menyusun buku dan ngelakban ya, kata Kak Zila. Dan saya juga perhatikan bagaimana kata Kak Fadila tadi, untuk buku sampai ke TBM itu memerlukan waktu yang relatif panjang. Mohon kepada yang buku yang sudah sampai, tolong menginfokan. Dan satu lagi, betul kata Kak Fadila tidak menjanjikan, tetapi kalau ada bukunya, insya Allah akan dikirimkan. Itu yang kami rasakan juga. Kak Fadila, udah terasa nih, 5 menit lagi waktunya habis. Karena rasanya sebentar, 5 menit. Yeah. Apa pesan, kesan, dan closing statement kakak hari ini? Pesan saya adalah sebagai sebuah taman baca harus kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Terkadang taman baca itu tidak tahu harus melakukan kegiatan apa. Padahal di taman bacanya ada buku-buku yang sangat bagus yang merupakan harta karun. Nah, dari
buku-buku yang sangat bagus itu bisa jadi ide-ide kegiatan yang sederhana. Tidak perlu membutuhkan biaya yang besar, tapi bisa untuk jadi sumber inspirasi kegiatan. Itu pertama. Kedua, aktif untuk misalnya tadi berjejaring, gaul, bersosialisasi. Jadi kalau dengan berjejaring dan bergaul, kan punya teman. Jadi kalau misalnya kita di wilayah kita nih lagi kesusahan, oh iya ada teman saya di utara, oh ada teman saya di selatan. Kita bisa datang silaturahmi, nanti tukeran buku, rolling buku, atau misalnya kita lagi nggak punya buku, pengen ini buku, kita aktif ikut di giveaway, manfaatkan sosial media. Ini terkadang punya sosial media, nggak ada angin, nggak ada hujan, pasang foto banyak-banyak, brek. Saya suka tanya, ini kegiatan apa? Mereka lupa kasih caption. Padahal caption sederhana aja, menggambarkan bahwa ini loh kegiatan kita apa. Nah, terus di sosmednya kadang-kadang nggak ada alamat taman baca, atau nggak ada tanda pelang, nggak harus pakai banner istilahnya, tapi minimal tahu, oh taman baca ini sedang ada kegiatan, taman baca kami ada di wilayah X, wilayah Z. Kadang-kadang banyak fotonya, tapi nggak ada caption yang jelas. Ini lagi ngapain taman baca? Jadi gitu. 3. Keempat, jadi pertama tadi gaul ya, berjejaring. Kedua, kreatif inovatif. Ketiga, manfaatkan sosial media. Dan keempat, mantapkan niat kita. Bahwa kita pengen jadi relawan itu apa niat kita. Jadi jangan, mohon maaf, buka taman baca itu hanya ikutan tren, gegayaan. Begitu tiba-tiba gak ada donasi buku, kondisi pandemi udah hilang begitu aja. Dan salut buat teman-teman yang sudah mencapai usia 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, bisa bertahan. Dan dengan segala problematikanya, teman-teman taman baca semua luar biasa. Itu aja mungkin closing statement saya. Terima kasih. Selama ini kita sudah menjadi keluarga besar 1001 buku. Apapun baju kalian, apapun organisasi yang kalian ikuti, kita sama-sama orang literasi, kita sama-sama berjuang bersama tanpa memperdulikan kalian siapa, saya siapa. Bersama kita bisa. Itu Kak. Oke, sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, apa kata Kak Fadila, kreatif, inovatif, pantang menyerah, saling berjejaring, bersosialisasi, gaul di dalam di media sosial, dalam mengupload sesuatu, tolong diberi caption, manfaatkan sosial media, baik itu untuk mendapatkan buku seperti giveaway dan lain-lain. Yang paling penting, mulai niatkan, mantapkan niat. Kita ini adalah pegiat literasi yang harus bergerak di bidang literasi. Ayo teman-teman, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sama-sama saling mensupport, saling berbagi. Semoga kegiatan literasi ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada 1001 buku. Jaya selalu, sukses di usianya yang tidak muda, sudah lewat remaja. Semoga ke depan semakin bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi. Kita foto dulu, Kak. Terima kasih juga untuk seluruh yang telah menyaksikan, teman-teman saya, para pegiat literasi dimanapun berada. Sehat-sehat selalu kita, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.